data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi tidak perlu, debatnya itu hari ini. Kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri, ya. Dan publik akan melihat. Tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat, flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf, mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih.
Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Debat sengit. Dalam debat Capres terjadi antara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal ini terkait data capaian dalam Kementerian Pertahanan. Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force atau MEF Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimilikinya. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya. Data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk capaian MEF, kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Kata Ganjar dalam debat pada Minggu 7 Januari 2024. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana. Tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi. Tolong, saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun. Di mana terjadi focusing, jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, kata Prabowo. Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya. Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan yang saya ini silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya, kata Ganjar Pranowo. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia saat ini?
Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu. Silakan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya, silakan berdiri ke sini. Akan saya tunjukkan, sambung Ganjar. Sesi debat beralih ke Prabowo menanggapi Ganjar. Prabowo menyebut dirinya bisa membantah data yang diberikan, tetapi tidak memiliki banyak waktu di debat. Pernyataan Prabowo ini lantas dipotong oleh Ganjar yang meminta data Prabowo ditampilkan malam ini. Jadi yang Bapak ungkapkan ini saya bisa bantah. Waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas. Satu persatu akan saya buktikan, kata Prabowo. Saya butuh hari ini, Pak, kata Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut tidak adil baginya jika data dan pembahasan yang rumit diminta dijelaskan secara rinci dalam debat. Sebab menurutnya sesi debat dibatasi oleh waktu. Oh, nggak bisa. Saya nggak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Oh, saya transparan, kata Prabowo. MEF itu mulai dari beberapa periode yang lalu. Kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya. Apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari yang keliru, sambungnya. Terkait hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai waktu yang terbatas bukan halangan. Menurutnya apabila tidak bisa adu data di area debat, maka tak perlu menantang lagi di forum lain. Kalau waktunya kita terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform di dalam debat, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri, dan Anda akan berbicara dengan yang lain, kata Ganjar usai debat Capres di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ganjar menilai Prabowo tidak mampu memberikan fakta dalam debat ketiga Pilpres 2024. Dengan jawaban Prabowo yang nihil, menurutnya publik bisa menilai paslon mana yang mampu berdebat dan mana yang tidak. Publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup, kata Ganjar. Ganjar juga menyatakan menolak tawaran Prabowo untuk diskusi terkait data-data pertahanan Indonesia di luar panggung debat. Tidak perlu, debatnya tuh hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan debat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu, kata dia. Ganjar mempersilahkan apabila Prabowo ingin berdiskusi dengan DPR, namun untuk berdebat dengannya, forum hanya di debat KPU. Sebagai Menteri Pertahanan, umpamanya, beliau akan berdebat nanti dengan DPR dan publik akan melihat. Tapi dengan saya sudah cukup dan ada di sini, pungkas Ganjar Pranowo.